Sepertinya ada ahli formasi di antara orang-orang ini. Pembentukan perahu roh ini diatur dengan baik. Chen Ping berpikir diam-diam di dalam hatinya, dan kemudian kesadarannya akan berkembang. Pada saat ini, pemuda yang memimpin orang-orang untuk menyelamatkan mayat monster-monster itu mencubit hidungnya dengan jijik, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, selamatkan saja dua mayat monster-monster itu. Itu hanya pertunjukan. Aku membawa terlalu banyak dan semuanya berbau busuk." Murid lain dari Sekte Heaven Zanqing menyelamatkan kedua monster itu dan kemudian kembali untuk membayar iuran mereka. Namun, semua ini disadari oleh kesadaran Chen Ping. Melihat mayat monster di laut, orang-orang ini hanya menyelamatkan beberapa dan pergi. Menarik kesadarannya, Chen Ping melambai ke Chen Wenliang dan Zongqing. "Rekan Daois Chen, ada apa?" Chen Wenliang bertanya. "Presiden Chen, Zong Yaozun, ayo pergi ke kamar dan bicara." Chen Ping memimpin mereka berdua ke sebuah ruangan, dan kemudian membentuk formasi perisai untuk memastikan bahwa apa yang mereka katakan tidak akan terdengar. "Ada apa? Misterius. Apakah kamu menemukan sesuatu?" Chen Wenliang bertanya. "Ya, menurutku orang-orang di perahu roh ini bukanlah orang-orang sederhana. Mereka sepertinya tidak berada di sini untuk menyelamatkan mayat monster. Mereka sepertinya ada di sini untuk kita," kata Chen Ping. "Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka tahu bahwa kita terjebak di sini?" Zongqing bertanya dengan bingung. "Saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas sekarang, tapi saya selalu merasa ada yang tidak beres dengan orang-orang ini. Lagi pula, perahu roh ini telah membentuk banyak formasi. Formasi ini rumit dan indah. Jelas dibuat oleh ahli formasi," kata Chen Ping. "Apa gunanya? Mungkin beberapa dari mereka mengetahui seni formasi. Lagi pula, banyak pembudidaya iblis yang mengetahui seni formasi," kata Chen Wenliang. "Ya, tidak mengherankan jika beberapa dari mereka mengetahui formasi itu." Zongqing juga berkata, "Bagaimanapun, lebih baik kita berhati-hati dan memberitahu semua orang untuk bersorak." Chen Ping sekarang tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mereka, jadi dia tidak boleh berselisih berdasarkan spekulasi. Kalau perasaannya salah, bukankah berarti niat baik Anda disalahartikan? "Yah, aku sudah bilang pada semua orang untuk berhati-hati." Chen Wenliang mengangguk dan berkata. Setelah memperingatkan semua orang, Chen Ping membawa Chen Wenliang dan Zongqing menuju dek. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri berapa banyak mayat monster yang berhasil diselamatkan orang-orang ini. Namun, ketika mereka bertiga berjalan menuju pintu kabin, mereka dihentikan oleh dua biksu. "Sekarang kita telah meninggalkan perairan badai, tidak ada bahaya. Mengapa kita tidak membiarkan kami naik ke geladak? Kamu tidak punya niat untuk menghentikan kami seperti ini?" Chen Wenliang bertanya pada dua biksu yang menghalanginya. Sekarang Chen Ping telah mengingatkannya, Chen Wenliang juga meningkatkan kewaspadaannya. "Presiden Chen, saya benar-benar minta maaf. Ini adalah instruksi Bos Liu. Kita harus mematuhinya." Salah satu biksu berkata, "Itu bosmu Liu, bukan bos kami. Mengapa kami harus menurut? Di sini terlalu pengap. Kami harus pergi ke geladak untuk mencari udara segar." Zongqing sangat tidak senang dan ingin bergegas maju. Kedua biksu itu mencoba yang terbaik untuk menghentikannya dan mulai berdebat sebentar. Chen Pingping memperhatikan perubahannya dan tidak menghentikannya. Dia ingin melihat bagaimana yang disebut Bos Liu menyelesaikannya. "Berhenti, bagaimana kamu bisa tidak menghormati tamu kami?" Penatua Liu datang dan menegur kedua biksu itu dengan keras. "Bos Liu, mereka bersikeras untuk pergi ke geladak, tapi kami menghentikan mereka dan konflik pun pecah," kata seorang biksu. "Bos Liu, meskipun kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami, Anda tidak dapat membatasi kebebasan pribadi kami, bukan? Kami hanya ingin pergi ke geladak untuk mencari udara segar. Mengapa kami menghentikan kami?" Chen Wenliang bertanya dengan sangat tidak puas. "Presiden Chen, kami baru saja berada di perairan badai. Kami takut akan bahaya, jadi kami tidak membiarkan Anda pergi ke geladak."
Penatua Liu menjelaskan. Tetapi sekarang kita telah meninggalkan badai dan tidak ada bahaya, mengapa kita tidak membiarkan kami naik? Chen Wenliang bertanya. Ini bukan mayat monster yang baru saja ditangkap. Ia sedang dibantai di geladak. Bau darahnya cukup menyengat, jadi aku khawatir itu akan mempengaruhimu. Penatua Liu dengan cepat membuat alasan baru. Meskipun kami apoteker, kami bukanlah ayam yang lemah. Bagaimana kami bisa takut membantai monster? Sekarang kami hanya ingin naik dan mencari udara segar. Katakan saja kepada kami apakah kami akan mengizinkanmu atau tidak. Chen Wenliang terlihat jelek dan berkata dengan nada yang sangat dingin. Tentu saja aku menyerah. Bagaimana aku bisa membatasi kebebasanmu? Naik saja ke sana. Penatua Liu dengan cepat memaksakan senyum dan meminta kedua biksu itu menyingkir. Chen Ping dan yang lainnya naik ke geladak dan melihat perahu roh itu bergerak cepat, dan wilayah lautan badai telah tertinggal jauh. Mayat beberapa monster-monster ditempatkan di geladak, dan dipotong-potong oleh beberapa biksu dengan pedang spiritual di tangan mereka. Namun, para biksu ini tampaknya tidak memperhatikan dan menebas dengan santai. Dia bahkan tidak repot-repot mengeluarkan ramuan binatang dari kepala monster itu. Melihat pemandangan ini, Chen Ping semakin yakin bahwa orang-orang ini pasti tidak akan menangkap mayat monster, mereka mungkin akan mengejar mereka. Chen Wenliang dan Zong Qing juga dapat melihat bahwa orang-orang ini tampaknya tidak peduli dengan mayat monster. Saya kira itu hanya pertunjukan untuk ditunjukkan kepada mereka. Bos Liu, kenapa kamu menyelamatkan begitu banyak mayat monster-monster? Kamu tahu, ada ratusan mayat monster-monster di wilayah lautan badai. Chen Wenliang bertanya pada Penatua Liu. Oh, aku tidak bertemu denganmu, jadi aku menyelamatkan beberapa dengan santai dan mengirimmu ke pulau dengan tergesa-gesa. Butuh beberapa waktu sampai badai berhenti. Akan sama jika kita terus menyelamatkan setelah beberapa saat. Petik 2. Penatua Liu dengan cepat menjelaskan. Itu benar. Mayat monster-monster memang bisa diselamatkan setelah beberapa saat, tapi bukankah ramuan monster itu harus dikeluarkan dari mayat monster-monster yang diselamatkan secepat mungkin? Ramuan monster-monster ini adalah bagian yang paling berharga. Jika ramuan monster itu tidak dikeluarkan tepat waktu, ramuan itu akan terkontaminasi dan kehilangan nilainya jika tertinggal di dalam tubuh monster itu terlalu lama. Mengapa saya melihat ramuan bagian dalam monster-monster ini belum dikeluarkan? Apakah Anda menyelamatkan mayat monster-monster hanya untuk diambil kulit dan dagingnya? Chen Ping bertanya pada Penatua Liu. Penatua Liu tercengang. Meskipun dia melihat beberapa biksu memotong mayat monster dengan pedang spiritual, ramuan binatang itu belum dikeluarkan. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak tahu cara mengeluarkan obat mujarab binatang itu dulu? Kalian hanya sampah. Penatua Liu mengutuk dengan keras, dan kemudian para biksu buru-buru mengeluarkan ramuan binatang itu. Presiden Chen, Zhong Yaozun, saya melihat kita sedang berkeliaran. Sekarang kita memiliki perahu spiritual untuk menetap, kita dapat menikmati lautan luas dengan pikiran tenang. Mungkin kamu bisa bertemu monster dan mendapatkan harta karun yang tak terduga. Kata Chen Ping kepada Chen Wenliang dan Zong Qing. Dia hanya ingin membawa mereka berdua keluar dari perahu roh untuk saat ini. Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa pasti ada yang salah dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan secara langsung, apalagi identitas orang-orang ini yang tidak diketahui. Semua apoteker itu ada di dalam kabin. Jika master formasi di antara orang-orang ini secara langsung mengatur formasi dan menjebak orang di dalam, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Sekarang Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa, lalu meninggalkan Lingzu untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Chen Wenliang dan Zong Qing sama-sama mengerti maksud Chen Ping, jadi mereka mengangguk dan berkata, "Oke, mari kita coba keberuntungan kita." Teman-teman, ada banyak monster brutal berusia ribuan tahun di laut ini, yang sangat menakutkan. Saya menyarankan Anda untuk tetap berada di perahu roh. Saat kamu sampai di pulau,
jika kamu ingin menangkap monster, kamu bisa berkeliaran di sekitar pulau. Penatua Liu menghentikan Chen Ping ketika Lu Ning merasa dia benar-benar tidak tahan lagi. Qin Xiang datang terlambat. Qin Xiang meminta maaf sambil berlari. Maaf, saya baru saja mendiskusikan permainan dengan saudara enam dan yang lainnya, dan saya tidak sengaja lupa waktu. Lu Bei berkata dengan tenang, tidak masalah. Kamu juga membantu keluarga. Itu lebih baik daripada serigala bermata putih. Sikap pengemudinya lembut, tidak apa-apa, nanti saya akan mengemudi lebih cepat. Namun pada akhirnya terlambat. Keduanya berlari ke pintu kelas dan ditangkap oleh kepala sekolah. Wajah Qin Xiang pucat, dan dia terengah-engah, maaf, guru, ini semua salah saya karena membuang-buang waktu, yang membuat Suster Ningning juga terlambat. Lu Ning tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa. Kepala sekolah melirik mereka berdua dan berkata kepada Qin Xiang dan Yan Yue, saya mengerti. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Anda bisa masuk dulu. Terima kasih guru. Lu Ning mengikuti dan berjalan masuk, tetapi suara tegas kepala sekolah terdengar di telinganya, Lu Ning, jangan menahan Qin Xiang di masa depan. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lu Ning berbalik dan berkata, guru, Qin Xiang baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa dialah yang menyebabkan saya terlambat. Oke, biasanya kamu punya kepribadian seperti apa, menurutmu aku tidak tahu. Kalau kamu terus-menerus membuat alasan, keluar saja dan berdiri di kelas. Lu Ning tidak mau melewatkan kesempatan untuk menghadiri kelas. Dia berjalan ke kelas tanpa suara, merasa sangat tidak enak. Seandainya dia mengikuti ujian lebih awal sehingga dia bisa menyelesaikannya lebih cepat. Saat istirahat makan siang, Qin Xiang dikelilingi oleh banyak orang. Mendengarkan pembicaraannya tentang tim profesional, semua orang sangat iri. Pengikut kecil itu memandang ke arah Lu Ning dan berkata, beberapa orang mungkin iri pada siang-siang, jadi mereka sengaja menunda keterlambatan. Qin Xiang tersenyum, tapi dia tidak menjelaskannya lagi. Lu Ning berbaring di meja untuk tidur dan istirahat, mengabaikan orang-orang ini. Sepulang sekolah pada sore hari, Qin Xiang berpura-pura pamer dan memandang Lu Ning, saya juga akan pergi ke kamp pelatihan hari ini. Lu Ning diam-diam mengemasi buku pelajarannya dan berjalan keluar kelas dengan tas sekolah di punggungnya. Qin Xiang menatap punggung Lu Ning dengan ekspresi sukses. Dia memandang pengikut kecil itu dan berkata, kerjakan saja pekerjaan rumahku hari ini seperti biasa. Jangan biarkan guru mengetahuinya. Jangan khawatir, kamu bisa pergi ke kamp pelatihan untuk mengejar impianmu. Kami pasti akan membantumu mewujudkannya. Terima kasih, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Qin Xiang pergi dengan gembira. Kali ini dia harus menginjak-injak Lu Ning. Lu Ning membawa tas sekolahnya dan langsung pergi ke rumah sakit. Ji Ciqian duduk di kursi, dengan sedikit lelucon di wajah lembutnya. Apakah ada yang salah? Ahem, aku di sini untuk mengerjakan pekerjaan rumahku. Tolong bawa aku masuk. Lu Ning masuk dengan akrab. Selama dia tidak mengusirnya, Ji Ciqian terkejut saat melihat betapa akrabnya dia. Saya pikir dia terlalu malu untuk datang.